Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami berempat dari jurusan pendidikan masyarakat akan bukan juga udah tahu gitu. Kami akan membuat pelatihan membuat CV yang applicable dan atraktif. Kami membuat pelatihan tersebut atas berdasarkan dari need assessment dulu ya teman-teman tentunya, dan ternyata banyak yang ingin mengikuti pelatihan tersebut. Maka dari itu sebelum memulai pelatihannya boleh dari peserta terlebih dahulu memperkenalkan diri. Boleh dari siapa dulu? Dari saya dulu. Oh ya boleh. Nama saya Adrian Lilianto. Saya mahasiswa dari kampus tetangga. Apa itu? Pasminan ya? Ya. Ya, makasih untuk Kak Adrian. Selanjutnya Untuk saya ya. nama saya Aditiasa, saya dari Universitas Widyatama. Terima kasih. Selanjutnya silakan. Boleh yang sebelah belakang maksudnya belakang. Perkenalkan, nama saya Ikram Orang dari Jurusan Teknik Titik Cilewangi. Oh iya, terima kasih. Selanjutnya Itu yang baju putih boleh memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dika dari Bekerja atau kuliah? bekerja dari rumah sakit Regency. Oh iya, terima kasih. Boleh yang selanjutnya? Nama saya Sarah Saputra, saya dari Universitas Widyatama. Oh sama ya berarti. Oh Iya, cuma beda. beda jurusan jurusan. kali ya. Oh, Iya. Teteh yang di depan. Nama saya Haifa dari UIN. Nah, terima kasih atas kehadiran dari Akang Teteh yang sudah datang ke pelatihan hari ini. Semoga nanti mengikutinya dengan bersama ya dapat diikuti gitu. Teman-teman semuanya, perkenalkan ya, nama saya Sarah Desi Fitri dari Pendidikan Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia. Saya di sini akan menyampaikan sebelum ke materi dari CV kurikulum vitae itu. Teman-teman sebelumnya tahu nggak sih tentang CV? Tahu. Di sini mau menjelasin sedikit sih ya apa itu CV ya. Di sini tuh ada CV atau kurikulum vitae merupakan rangkuman dari data diri kita, pengalaman diri kita sendiri gitu ya. Terus manfaat dari CV itu sendiri kayak mendemonstrasikan bahwa kita tuh memiliki skill, memiliki potensi diri dan kayak data diri kita sendiri. Nah, CV itu sendiri sebagai iklan kita kalau misalkan kita mau melamar di pekerjaan di instansi kerja kayak gitu. Mungkin sekian dari saya. Sekarang saya sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Anggi Febriani dari Pendidikan Masyarakat sama tadi dari Universitas Pendidikan Indonesia. Sebelum ke materinya, tadi kan udah jelaskan nih apa itu CV. Kalian pernah nggak sih membuat CV? Pernah. Ada yang berpengalaman? Itu pas kapan? Udah keluar atau gimana? Kalau aku waktu mau daftar BEM organisasi apa? Ada yang lainnya? Kalau aku mau daftar volunteer sama part time. Itu daftar part-time. Berarti udah pada tahu gitu ya, udah pernah buat juga. Atau ada yang belum buat? Oh, udah semua berarti ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa saja sih yang harus ada di dalam CV. Yaitu ada data diri, pasti ya kan harus ada data diri, yaitu biodata kalian kayak nama, terus tanggal lahir kayak gitu. Terus foto diri itu juga wajib soalnya biar memperkenalkan wajah kalian gitu kepada perusahaan yang kalian atau kayak volunteer tadi biar tahu gitu. Terus ada latar belakang studi. Nah, latar belakang studi itu kan ada dari TK, SD, terus SMP, SMA. Nah, sebenarnya kalau kita udah lulusan universitas nih, kalau hanya perlu menyantumkan universitas saja gitu. Nggak usah sampai kayak TK dimasukin, SD dimasukin gitu. Cukup aja univnya apa gitu. Atau nggak kalau kalian lulusan SMA, bisa dari SMA aja gitu. Jadi nggak usah dari belakang pun nggak apa-apa. Lalu ada pengalaman kerja atau proyek magang. Misalnya kan ada pengalaman kerja sebelumnya gitu. Misalnya kayak berhubungan dengan yang kalian
perusahaan yang akan dilamar gitu, itu boleh dimasukkan. Lalu ada pengalaman organisasi atau kematian, kayak kalian ikutan OSIS, ikutan tadi volunteer juga bisa, latihan kayak gitu. Misalnya kalian ikut yang ada, biasanya yang ada sertifikatnya itu berpengaruh sih. Jadi kalian iya webinar juga bisa. Nah kalian juga harus memasukkan kayak sertifikat itu penting, makanya dari sekarang kalian harus memperbanyak sertifikat gitu, buat nanti kalian pengalaman kerjanya ada gitu tertera. Lalu ada pengalaman sukarelawan, misalnya kayak tadi sama sih, kayak kalian pernah jadi volunteer, misalnya kayak kalian pernah di daerah kalian juga sering berinteraksi dengan warga sekitar juga bisa gitu, itu sebagai pegangan kalian. Lalu ada kemampuan bahasa yang dilengkapi dengan skor sertifikasi dari lembaga, sama kayak tadi misalnya kalian bisa bahasa Jepang, bahasa Inggris, itu dimasukin kayak skor itu termasuk penting di dalam CV gitu. Itu termasuk nilai penting dari membuat CV gitu. Dari sini kalian udah paham atau belum? Lumayan. Udah Kak, udah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya itu ini. Baik teman-teman, kan tadi udah jelasin kan mengenai apa saja yang harus ada dalam CV. Sebelum berlanjut ke materi selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Winnie Satriani, saya dari jurusan Pendidikan Masyarakat 2018 Universitas Pendidikan Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tips apa saja sih yang ada dalam CV gitu. Tips apa aja buat bikin CV gitu ya. Nah, tentunya kan dalam CV itu harus mempunyai tampilan yang menarik ya, agar kita mudah dilihat oleh perusahaan. Ntar kita mau upload ke link ID, terus ke Kaliber dan lain, kan harus tampilan CV yang menarik. Nah, apa saja yang ada? Yang pertama, sediakan pula deskripsi pada pengalaman yang kalian punya. Misalkan kalian tuh di kampus nggak aktif ya, cuma kuliah pulang gitu, nggak ikut organisasi apapun di luar juga nggak apa-apa. Jadi masukin aja kalau misalkan ngerjain tugas nih, ada kan job desk-nya masing-masing, misalkan mengerjakan sebagai apa, sebagai promosi, sebagai apa-apa kayak gitu, pemasaran dan lain. Nah, itu masukin aja dalam CV walaupun kalian nggak aktif di kegiatan kampus atau di luar gitu. Selanjutnya pokoknya kita harus harus branding tentang diri kita yang terbaik mungkin gitu. Apa aja masukin pengalaman kalian, pasti kan punya pengalaman ya. Nah, yang kedua ada pilihlah top 3 pengalaman yang berkesan. Misalkan kalian pernah mengikuti charity event di mana gitu ya, walaupun itu bukan dari kegiatan kampus itu sendiri gitu ya. Nah, itu dimasukin. Misalkan kalian mau ngelamar ke perusahaan. Nah, jadi tapi masukin pilihan top 3 ini disesuaikan dengan posisinya akan kalian tuju gitu. Misalkan kalian posisinya mau jadi customer service. Nah, berarti yang top 3 ini tuh pengalaman yang merujuk ke situ. Misalkan kalian pernah menjadi MC di sebuah acara, pernah menjadi social branding yang lain-lain gitu kan. Pokoknya yang menunjukkan keahlian kalian berkomunikasi gitu. Jangan masukin misalkan desain grafis yang nggak butuh dalam posisi tersebut gitu. Mungkin itu aja. Selanjutnya akan jelaskan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa yang saja yang tidak diperlukan dalam CV. Dan sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Salsanta Chandayasoro. Saya dari Pendidikan Masyarakat UPI 2018. Nah, tentunya kalau misalnya di CV itu ada do and dance-nya ya, teman-teman. Kalau misalnya yang do-nya itu kan udah dijelaskan sama teman saya, Teh Anggi gitu ya. Apa aja sih yang ada di CV. Nah, sekarang bagian yang tidak diperlukan dalam CV. Nah, yang pertama adalah yang tadi sudah dijelaskan oleh Teh Anggi, yaitu latar belakang studi dari TK sampai SMA gitu. Kalau misalnya kalian lulusnya dari kuliah, TK sampai SMP itu sebenarnya tidak usah ya teman-teman, soalnya itu bisa memenuhi bagian yang sebenarnya tidak diperlukan gitu. Terus yang kedua adalah menuliskan moto hidup atau kata mutiara. Soalnya kan CV itu membranding diri sendiri ya teman-teman, bukan untuk menjadi Mario Teguh atau apapun gitu ya teman-teman. Jadi nggak usah lah ada moto hidup atau kata-kata mutiara dalam CV. Yang ketiga ada menginput KTP, KK, ijazah dalam satu file. Nah, berbicara dengan KTP, KK, ijazah itu sebenarnya privasi diri sendiri ya teman-teman. Apalagi KTP yang ada nomor NIK-nya dan juga KK yang ada NIK-nya keluarga kalian gitu. Nah, itu jangan sampai disebarluaskan. Dan setahu saya juga kalau misalnya ada perusahaan yang meminta KTP untuk salah satu
apa sih? Salah satu syarat. Nah, itu tuh bisa dilaporkan ke pihak yang berwajib gitu. Soalnya kan KTP itu emang perusahaan yang memberikan syarat itu bisa menjamin gak KTP kita aman atau tidak gitu. Yang keempat ada menggunakan font yang sulit dibaca dan layout padat. Nah, ini fontnya juga kan beredar gitu. Kalau misalnya fontnya CV itu harus pakai Times New Roman, terus apa-apa. Tapi kalau misalnya menurut saya mah fontnya nggak usah pakai Times New Roman aja, nggak apa-apa. Yang penting bisa dibaca, terus nggak berdempetan gitu. Dan yang terakhir adalah desain warna-warni, lebih dari 2 warna. Nah, ini juga kalau misalnya mau warna-warni boleh, tapi lebih ke diri, bisa melihat ke diri sendiri gitu. Misalnya kalau misalnya kalian orangnya serius dalam namanya juga branding ya teman-teman, serius dalam pekerjaan gitu, nggak usah memperlihatkan kalau misalnya CV itu ceria atau gimana. Jadi ya udahlah dari jadi diri sendiri aja gitu. Paling kalau misalnya apa saja yang tidak dibutuhkan dalam CV itu saja. Dan terakhir apa? Oh iya. Dan terakhir ada contoh CV formal dan juga CV modern. Bisa dilihat ya teman-teman, kalau misalnya CV formal itu hanya sekedar kata-kata saja gitu, nggak ada desain-desain gitu kayak seperti CV pada umumnya gitu. Kalau misalnya CV modern lebih ke arah jadi ada desain-desainnya, terus lebih kan kalau ini agak capek ya teman-teman kalau misalnya dilihatnya. Tapi kalau misalnya ini enak gitu dilihatnya kan, terus ada icon-icon, ada gambar-gambar gitu teman-teman. Gitu sih paling. Sama ada juga yang kayak gini lebih modernnya lagi, atau kalau misalnya sekarang kan lebih estetik gitu ya. Jadi lebih rapi, terus lebih membrandingkan diri sendiri. Misalnya ini kan si teteh ini misalnya mau nge-input sebagai admin. Nah, dia formasinya yang udah dikerjain dia sebelumnya apa, terus apa sih kata Teh Winnie tadi gini. Jadi kalau misalnya admin mau melamar ya gitu. Aduh. Gitu teman-teman udah. Sama aja jadi itu lebih menarik gitu. Nah teman-teman, sekian dari paparan kami mengenai CV yang applicable dan atraktif. Semoga info yang kami berikan bermanfaat dan bisa mengaplikasinya di kemudian hari. Kan teman-teman bisa lagi mau lulus ya, siapa tahu bisa membuat CV yang baik dan benar. Dan sebelum ditutup, apakah dari kalian ada yang mau bertanya atau masih kurang paham gitu dari materinya? Silakan, ada yang mau bertanya dari akun Teteh. Boleh dari akun tuh? Ya kayaknya udah tunjukin. Mungkin saya lebih ke itu ingin bertanya begini Teteh, untuk membuat kurikulum kita yang menarik itu apa ada rekomendasi aplikasi? Kan sekarang banyak aplikasinya itu apa yang bisa bantu kita buat itu yang menarik, tapi kan ini ada sederhana gitu. Untuk Teteh sendiri bisa merekomendasikan aplikasi yang bisa digunakan. Terima kasih. Langsung jawab aja kali ya Kang. Kalau misalnya dari rekomendasi dari kami lebih merekomendasikan aplikasi Canva gitu kan. Soalnya sekarang aplikasi Canva itu sudah lebih modern dan sudah lebih mudah untuk digunakan gitu. Contohnya kan di sini kan kalau misalnya kelompok saya merekomendasikan Canva, soalnya di Canva sendiri itu sudah ada template yang untuk kurikulum vitae-nya sendiri gitu. Jadi kita tinggal menambahkan sendiri nama, terus alamat, terus kayak fotonya, terus embel-embelnya gitu yang tadi sudah teman-teman saya jelaskan gitu, yang harusnya ada di CV gitu Kang, kalau misalnya dari kelompok dari paparan kami. Iya. Masih kurang atau ada lagi yang kurang unek-unek gitu Kang? Atau kurang paham karena kecepatan atau kayak gimana, boleh ya? Atau cukup? Terima kasih. Siapa? Kan Ismail ya? Oh, iya. Boleh yang lainnya atau ada yang bertanya lagi? Boleh tetehnya. Boleh tetehnya. Siapa tahu mau nggak bertanya aja, mau ngasih rekomendasi gitu ya. Yang menambahkan punya kita gitu, dipersilahkan. Mungkin dari kita kurang gitu. Ya, ditambahin dari tetehnya. Boleh Kak. Sok. Jadi saya pengen nanya ya, gimana kalau misalkan CV kita itu lebih dari satu halaman, jadi
Karena misalkan pengalaman kerja kita yang seabrek gitu, atau pengalaman organisasi kita yang seabrek, apakah itu bisa atau emang harus diambil poin-poinnya saja yang merasa penting, tapi itu semua teh penting buat kita. Baik, atas pertanyaannya terima kasih. Saya izin menjawab ya. Seperti yang tadi saya telah jelaskan bahwa yang tips untuk memasukkan ke dalam CV tersebut kan tadi kakak banyak banget pengalaman kerjanya. Sampai takut-takut 2 halaman, 3 halaman gitu kan. Seperti yang tadi saya jelaskan, masukkan top 3. Kalau nggak top 3, top 5 lah. Pokoknya sesuai dengan jurusan, ya bukan jurusan, sesuai dengan sasaran pekerjaan kakak gitu. Misalnya kamu melamar sebagai HR, masukin aja pengalaman sebagai HR, nggak usah sebagai pengalaman sebagai admin atau sebagai bisa diambil kayak gitu. Terus pengalaman organisasi juga yang mendukung untuk ke dalam pekerjaan tersebut gitu. Jadi nggak usah dimasukin semuanya gitu Pak. Apakah dapat dipahami? Dapat dipahami. Terima kasih. Untuk yang lainnya ada pertanyaan lagi? Oh, udah. Ya udah, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih telah berpartisipasi dalam pelatihan kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga bermanfaat untuk di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.